Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di section #KepoSpace dan di playlist kali ini saya akan ngebahas tentang materi dalam teknik formulasi dan produksi biofarming dan spesifiknya adalah mengenai apa yang disebut sebagai nanoteknologi, di mana nanoteknologi ini mulai banyak dikembangkan dan dipakai terutama untuk formulasi biopestisida. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke bagaimana nanoteknologi dipakai dalam formulasi biopestisida, kita harus tahu dulu apa itu nanopartikel. Nah, nanopartikel itu secara lebih spesifik mengartikan satu partikel yang ukurannya sekitar 1–100 nanometer. Sangat kecil sekali, bahkan menggunakan mikroskop pun kita belum tentu bisa lihat partikel ini. Partikel ini memiliki area permukaan yang lebih luas karena ukurannya lebih kecil sehingga volume rasionya cenderung akan semakin kecil sehingga area permukaannya lebih luas. Nah, karena area permukaannya lebih luas, nanopartikel umumnya memiliki binding site atau titik berikatan, tempat berikatan yang jauh lebih banyak sehingga kemudian partikel ini dikenal memiliki unique properties, karakter tertentu, karakter khusus yang justru tidak dimiliki oleh partikel yang berukuran lebih besar. Nah, partikel-partikel ini kemudian ternyata diketahui bisa kita modifikasi sifatnya pada level yang sangat kecil, yaitu level atom atau molekul, sehingga kita bisa menghasilkan karakteristik tertentu untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Dan itu kemudian kita kenal dengan istilah nanoteknologi. Nah, lebih detail kita melihat seperti apa nanoteknologi ini digunakan dalam bidang pertanian. Mulai dari penggunaan nanoteknologi sebagai salah satu proses atau teknologi dalam pengemukan pupuk, kemudian berlanjut pada pestisida, sampai pada menghasilkan fungisida, dan terakhir sampai dapat kemudian dikembangkan sebagai sensor. Nah, ternyata penggunaan nanoteknologi pada bidang pertanian ini dapat menggunakan dua mekanisme. Pertama, kita bisa menggunakan nanopartikel itu secara langsung karena kita memanfaatkan biological properties yang dimiliki oleh partikel nano yang kita pilih. Tapi pada beberapa kasus atau pada beberapa kajian, ternyata ada juga yang menggunakan nanoteknologi ini sebagai bahan pembawa, sehingga senyawa bioaktif yang sudah dimiliki itu akan di-coating dengan nanopartikel sehingga menghasilkan efikasi ataupun efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan agen pembawa selain nanopartikel. Nah, kita akan lihat satu persatu bagaimana penggunaan nanopartikel secara langsung untuk kebutuhan penanganan hama dan penyakit. Nah, nanopartikel harus memiliki sifat insektisida kalau ingin dimanfaatkan sebagai pestisida bagi hama, atau harus memiliki karakter antimikrobial atau antimikroba jika kita ingin menggunakan untuk menangani penyakit tanaman. Selain itu, penggunaan nanopartikel secara langsung untuk penanganan hama dan penyakit diketahui memiliki efektivitas yang lebih tinggi, kemudian daya persisten atau daya tahan dari senyawa ini pada permukaan tanaman akan lebih panjang sehingga proses pengendalian hama menjadi lebih bertahan lama. Namun demikian, ternyata diketahui bahwa ada potensi toksik yang bisa dihasilkan karena adanya interaksi antara nanopartikel yang kita aplikasikan dengan sistem biologis tanaman, terutama jika penggunaan nanopartikel ini berlangsung cukup lama. Pada model yang kedua adalah menggunakan nanopartikel sebagai agen pembawa atau karier, sehingga disebut sebagai nanokarier. Nah, dalam konteks ini kita akan mengkombinasikan antara partikel nano, ya, bahan-bahan dari partikel nano dengan bahan aktif yang kemudian menghasilkan karakter ataupun sifat
pestisida, ya, apakah itu insektisida ataukah itu antimikroba. Dan ini kemudian dikenal dengan istilah nanoformulation. Nah, keuntungan dari penggunaan sistem nanoformulasi ini adalah kita bisa membuat satu pestisida yang pelepasan bahan aktifnya bisa terkontrol atau dikenal dengan istilah smart delivery system. Karena kita bisa mengendalikan seberapa besar senyawa bahan aktif itu lepas dan bahan aktif itu kemudian lebih rendah resiko leachingnya karena tidak gampang lepas seperti halnya pestisida yang bukan diformulasi dengan nanopartikel. Kemudian nanoformulasi juga memberikan daya simpan yang lebih lama terhadap bahan aktif dari si pestisida tersebut. Dan juga relatif tahan terhadap cekaman lingkungan sehingga tidak mudah volatil, tidak mudah menguap, kemudian tidak mudah rusak karena kondisi lingkungan di sekitar pengaplikasian pestisida ini. Nah, hanya saja untuk bisa membuat nanoformulation ini, kita harus memastikan bahwa karakteristik dari nanopartikel yang menjadi bahan pembawa itu match dengan bahan aktif yang kita gunakan. Nah, pada upaya untuk menghasilkan formulasi nano, sebenarnya kita banyak punya pilihan untuk memanfaatkan jenis nanopartikel yang cocok dengan bahan aktif dari pestisida yang kita gunakan. Nah, sebagian besar nanopartikel itu berasal dari logam berat, sehingga ada concern mengenai toksisitas yang tinggi ketika kita memanfaatkan partikel nano ini dalam konsentrasi yang cukup tinggi. Sehingga kemudian ada banyak ilmuwan yang berusaha mengembangkan polimer yang relatif lebih low toxicity, jadi tidak terlalu beracun, kemudian lebih ramah kepada lingkungan, karena kita akan mengaplikasikan ini pada lingkungan, dan kalau bisa juga tersedia secara luas di alam, sehingga kemudian kita mengenal apa yang disebut dengan natural polymers, atau polimer dari bahan alam. Nah, polimer dari bahan alam ini mulai banyak dimanfaatkan sebagai formulasi, baik itu untuk pestisida atau untuk coating misalnya, sehingga lebih ramah terhadap lingkungan, lebih aman bagi manusia dan bagi organisme lain yang kemudian berinteraksi dengan bahan-bahan yang diformulasi menggunakan partikel nano. Dalam merancang formulasi nano untuk pestisida, apakah itu pestisida hayati atau pestisida nabati, kita bisa menggunakan dua tipe polimer. Ya, kita bisa membentuk polimer tersebut menjadi yang disebut dengan nanokapsul. Nah, di mana kalau pada nanokapsul ini, biasanya polimer yang kita gunakan akan membentuk membran luar yang tebal. Nah, jadi mirip seperti kapsul pada obat, ya. Jadi akan bentuk membran luar yang tebal sehingga isi dalamnya akan lebih terlindungi. Nah, partikel bahan aktif biasanya akan berada di bagian dalam yang kita sebut sebagai inner core, di mana inner core ini umumnya adalah cairan yang berbahan minyak atau bisa juga berbahan air. Nah, model yang kedua adalah yang kita sebut sebagai nanosphere. Nah, bedanya nanosphere dengan nanokapsul adalah nanosphere tidak memiliki membran luar. Ya, jadi tidak ada membran tebal seperti halnya pada nanokapsul. Nah, karena di sini partikel bahan aktif pada polimer ini akan menyebar di matriks. Jadi akan ada matriks yang terbentuk dari polimernya, ya. Nah, polimer ini kemudian akan menjerap bahan-bahan aktif di sekitar sini dan biasanya tidak akan ada membran yang terbentuk, hanya akan ada seperti selubung tipis, ya, karena sudah dilindungi langsung oleh matriksnya. Nah, kemudian kita biasanya membedakan antara nanokapsul dengan nanosfer itu kira-kira seperti ini. Nah, kalau dilihat dari segi di mana posisi bahan aktif dan juga bahan pembawanya, maka
baik nanokapsul ataupun nanosfer itu bisa kita rancang dengan mekanisme apakah bahan aktif akan kita jerap di bagian dalam, jadi seperti dikunci di bagian dalam dari polimer, atau kita kemudian menggunakan sistem surface adsorb. Ya, jadi surface adsorb adalah sistem di mana bahan aktif dari pestisida itu akan dijerap ataupun diikat di bagian permukaan. Jadi tidak dikunci di bagian dalam. Nah, apapun bentuknya, apapun mekanisme yang kita pilih, kita harus memastikan mana yang paling efisien, mana yang paling efektif untuk mode of action dari pestisida yang kita targetkan. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara membuatnya, sekarang kita akan lihat gimana cara mengaplikasikan pestisida yang dirancang menggunakan formulasi nano. Nah, pertama kita bisa langsung lakukan direct injection ya dengan cara kita menginokulasikan langsung pestisida dengan formulasi nano ini langsung ke jaringan ya. Tapi memang ini agak sedikit ribet ya karena kita harus menggunakan suntik, kita harus tahu di mana posisi silom dan floem, sangat tidak applicable kalau untuk skala lapangan. Yang kemudian banyak dimanfaatkan adalah foliar spraying, ya, jadi menyemprot melalui permukaan daun, di mana di sini akan memanfaatkan aktivitas penyerapan oleh daun, sehingga harapannya nanti pestisida itu akan meresap ke dalam jaringan melalui aktivitas dari daun itu sendiri. Nah, kemudian bisa juga memanfaatkan aktivitas penyerapan akar, di mana kita memberikan pestisida ini melalui irigasi, ya, melalui pengairan, jadi ke media tanamnya atau ke tanah, atau bisa juga memanfaatkan sistem seperti hidroponik, di mana akarnya direndam di cairan yang sudah berisi pestisida dengan formulasi nano. Pada studi-studi tertentu, beberapa studi juga menyampaikan bahwa aplikasi pestisida dengan formulasi nano juga bisa dilakukan dengan cara coating ya pada benih ataupun pada polen. Nah, berkenaan dengan sistem control release atau sistem delivery ataupun menyebarnya bahan aktif ya dari pestisida yang diformulasi nano, memang ini menjadi satu karakteristik yang paling dicari ketika kita merancang satu pestisida yang kemudian dikombin dengan nanoteknologi, di mana sifat control release ini umumnya bersifat environmentally responsive. Ya, nah ini adalah satu karakter di mana bahan aktif itu hanya lepas ketika ada rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Nah, ini yang kemudian kita kenal dengan istilah pelepasan terkendali tadi. Jadi dia tidak akan lepas begitu saja tanpa satu stimuli, tanpa satu rangsangan yang memang sesuai dengan karakter dari si nano formulation tadi. Nah, di beberapa case ada beberapa polimer ya yang kemudian bisa kita pakai dan ternyata sifatnya adalah light sensitive. Jadi pelepasan akan terjadi, pelepasan bahan aktif bisa terjadi ketika si polimer itu terpapar dengan cahaya. Nah, jadi kemudian akan melepas bahan aktif yang dikandung pada polimer tersebut. Pada studi yang lain ada juga yang sifatnya justru pH sensitif. Ya, jadi butuh kondisi pH tertentu sehingga kemudian bahan aktif bisa dilepaskan oleh si nanoformulation. Kemudian pada studi yang lain juga ada yang mencobakan humidity atau temperatur sensitif, di mana rangsangannya berasal dari kelembaban tertentu, tingkat kelembaban tertentu, atau suhu tertentu. Ya, yang kemudian akan membantu lepasnya bahan aktif dari polimer yang membungkusnya. Nah, kita akan lihat di sesi terakhir ini, kita akan lihat sudah seberapa banyak sebenarnya penggunaan nanoteknologi terutama untuk insektisida. Pada beberapa studi sudah ada penggunaan PEG sebagai karier, ya, di mana di dalamnya diisi dengan
minyak atsiri dari bawang putih untuk mengendalikan hama kumbang merah atau kumbang tepung. Kemudian ada juga yang memanfaatkan kitosan. Ya, jadi kitosan dan PEG itu adalah natural polymer. Nah, di sini kitosan pernah dicobakan untuk mengenkapsulasi azadirachtin yang dihasilkan oleh tanaman mimba sehingga bisa dipakai untuk mengendalikan ulat geraya atau Spodoptera ditura. Dan kitosan pada studi yang lain, ya, jika dikombin dengan tripolifosfat, ternyata bisa kita pakai untuk mengendalikan Helicoverpa armigera. Sebagai fungisida, beberapa contoh fungisida yang pernah dikaji dengan nanoformulation antara lain penggunaan polimer kalsium karbonat yang membawa validamisin sehingga bisa dimanfaatkan untuk menekan penyakit yang diakibatkan oleh Rhizoctonia solani. Kemudian ada lecithin yang dikombin dengan KM-ferrol sehingga bisa menghasilkan efek fungisida terhadap Fusarium oxysporum. Dan di studi yang lain juga ada yang memanfaatkan kitosan untuk mengenkapsulasi saponin dan dipakai untuk mengendalikan Alternaria alternata. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan video ini. Jika kamu punya saran, masukan, feel free untuk kasih tahu di komen. Jika video ini berguna, kamu bisa share ke teman-teman kamu and don't forget to subscribe. See you on the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.